Baik, jadi sebelumnya kan Anda sudah melihat bagaimana penjelasan tentang profil perusahaan. Sekarang kita masuk kepada yang lebih spesifik atau lebih detail, yaitu tentang alur ya. Jadi dalam sebuah perusahaan tentu pasti ada SOP. Nah, biasanya SOP itu disusun dalam bentuk bagan alur. Contoh, ini adalah bagan alur penjualan kredit. Nah, kemudian ada bagan alur atau SOP permintaan alat tulis kantor. Itu seperti apa? Nah, jadi bukan asal diminta, tetapi harus ada prosedurnya. Nah, ini dia ya. Jadi prosedur atau bagan alur ini sangat penting Anda pahami. Agar apa? Agar proses penginputan dan laporan transaksi di Accurate Online juga menjadi rapi dan laporannya menjadi benar. Jadi kalau Anda tidak memahami dengan baik bagan alur ini, maka bisa dipastikan bahwa Anda tidak bisa menggunakan Accurate Online dengan baik dan benar untuk kebutuhan input transaksi maupun laporan. Nah, biasanya dalam suatu bagan alur itu banyak ya dalam sebuah perusahaan. Misalnya ya, saya tunjukkan satu persatu secara cepat saja. Nanti Anda tinggal sesuaikan dengan bagan alur penjualan, pembelian, dan SOP yang ada di perusahaan Anda. Nah, biasanya alur SOP ini berbeda-beda dari satu perusahaan pada perusahaan yang lain. Nah, itu biasanya berbeda-beda. Walaupun misalnya barang yang dijual sejenis, tetapi bisa saja atau pada umumnya berbeda untuk alur transaksinya. Jadi contoh, ini alur penjualan kredit. Kemudian alur permintaan alat tulis kantor. Kemudian ada alur proses penggajian, alur insentif salesman ya, retur pembelian seperti apa bagan alurnya untuk retur pembelian. Kemudian retur penjualan, retur pembelian barang secara kredit ya, dan masih banyak lagi. Kalau kita jelaskan satu persatu itu akan sangat banyak. Nah, ini perlu Anda pahami bagan alur di bisnis Anda. Untuk apa? Supaya Anda bisa memahami bagaimana cara menggunakan Accurate Online di dalam menginput transaksi yang terjadi di bisnis Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi bagian alur untuk tukar faktur dan lain-lain itu banyak. Nah, pada umumnya dalam satu perusahaan itu banyak orang yang bekerja di dalamnya, banyak karyawan dengan SOP dan job description mereka masing-masing ya. Nah, jadi misalnya ya saya jelaskan secara singkat saja. Misalnya bagian alur penjualan kredit ya, untuk salesman, sales menerima PO dari customer. Nah, PO ini setelah diterima oleh sales disetujui oleh sales manajernya. Setelah itu PO ini akan diberikan kepada finance department. Fungsinya apa? Untuk finance department mengecek apakah masih ada piutang, apakah piutangnya sudah melewati kuota. Nah, ini harus disetujui dulu oleh finance department agar baru bisa diproses menjadi apa. Nah, di sini akan diteruskan kepada bagian sales admin. PO tersebut akan diproses menjadi sales invoice dan delivery order. Nah, jumlah sales invoice berapa lembar, delivery order atau surat jalan itu berapa lembar, itu akan ditentukan ya sesuai dengan SOP. Jadi lembar pertama ini diberikan kepada siapa, kedua, ketiga, keempat ya, dan disetujui oleh siapa. Kemudian ini akan diteruskan ke bagian gudang untuk mempersiapkan barangnya ya berdasarkan delivery order ini. Nah, seperti itu. Sampai dengan pada bagian account receivable dan juga tax administration atau bagian perpajakannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan satu persatu tentunya akan panjang dan lama ya. Nah, jadi untuk itu maka Anda bisa menyesuaikan dengan alur SOP di perusahaan Anda. Jadi jangan berpikir bahwa dengan menggunakan Accurate Online maka kebutuhan transaksi dan laporan Anda sudah beres. Tidak. Kita harus lihat dulu ya, apakah SOP yang berlaku atau terjadi di perusahaan Anda itu sudah Anda susun dengan baik dan benar atau belum. Nah, berdasarkan SOP yang ada ini, barulah nanti akan disetting masuk ke dalam Accurate Online ya. Nah, berdasarkan PIC dan job description masing-masing. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi tentang bagaimana job description berdasarkan SOP ini ya. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa nanti menyesuaikan dengan SOP yang ada di perusahaan Anda. Agar apa?
agar proses pencatatan atau proses penginputan di dalam Ecoret Online dan juga laporannya itu tepat dan akurat ya. Kalau ini berantakan, SOP berantakan, maka laporan yang ada di dalam Ecoret Online Anda tidak bisa diandalkan ya. Nah, jadi SOP ini sangat penting karena satu saja yang tidak berjalan maka akan mempengaruhi seluruh transaksi atau laporan di perusahaan Anda. Satu saja. Jadi SOP ini ibarat sebuah tubuh ya. Nah, tubuh kita itu misalnya ada jari, ada tangan, ada mata. Satu saja sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasa sakit. Nah, sama dengan SOP ini. Satu SOP yang tidak berjalan, maka akan membuat laporan keuangan menjadi berantakan ya. Oleh karena itu, sebelum membuat database Ecoret Online, susun dulu SOP ini secara baik dan benar ya. Secara baik dan benar sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan Anda. Sesuai dengan ketersediaan PIC di perusahaan Anda dan job description masing-masing PIC-nya ya. Nah, mungkin ini saja yang saya informasikan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa buat dulu rapi SOP-nya sebelum Anda menggunakan Ecoret Online ya. Kalau Anda tidak sanggup membuat SOP dengan baik dan benar, Anda jangan berharap Anda bisa menggunakan Ecoret Online secara maksimal.